Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita review kiriman ekspedisi JNE ya. Jadi kiriman dari kota Jambi. Jadi di sini setting ya. Jadi kita langsung benar-benar review. Memang kiriman dari luar kota ya. Ini paket perdana ya di bulan suci Ramadan ya. Aduh, apa aja ini isinya? Kategori chip kaca ya. Jadi biasanya kita timbang secara per kilo ya. Karena memang di sini tidak didapatkan chipset, jadi otomatis masuk dalam kategori mainboard chip kaca ya. Jadi dibeli secara kiloan. Mungkin harganya sudah di atas 50.000 per 1 kilo ya. Jadi saya selalu memberikan harga bayangan untuk setiap limbah yang memang saya dapatkan, entah itu dari orang setor setempat atau dari paket luar kota seperti ini ya. Satu tipe ini kayaknya. Oke, masih dalam kategori yang sama ya, satu tipe ternyata. Selanjutnya kategori tuner ya. Untuk kategori tuner biasanya kita timbang secara per kilo ya. Jadi untuk kategori ini limbah seperti ini memang kita beli juga dan ditimbang secara per kilo ya. Untuk kategori tuner biarkan seperti ini saja ditimbang tanpa harus ada yang dibersihkan. Jadi kawan-kawan bisa langsung kirim dan harganya mungkin hanya 20.000 per 1 kilo ya. Tapi ya lumayan untuk tabungan ya. Selanjutnya kategori laptop 1 ya. Jadi untuk kategori laptop 1 biasanya juga ditimbang secara per kilo. Dan kawan-kawan mungkin harganya saat ini sudah di atas 350.000 ke atas ya. Jadi saya memberikan harga yang termurah. Jadi ciri-ciri laptop 1 yaitu mempunyai chipset sebanyak 1 buah piece yang kita dapatkan dari limbah PCB laptop saat ini ya. Jadi untuk kategori ini sudah sangat jelas masuk dalam kategori laptop chip 1. Nah, selanjutnya kategori limbah PS2 ya. Jadi untuk kategori limbah PS2 biasanya kita beli juga secara per kilo ya. Jadi buat kawan-kawan yang mendapatkan limbah PS2 ya, ini adalah contoh limbah yang memang masuk dalam kategori limbah PS2 yang kita beli secara per kilo. Nah, selanjutnya kategori laptop chip 2 ya. Yang di awal kita jelaskan laptop 1. Nah, ini adalah kategori limbah yang memang masuk dalam kategori laptop chip 2 karena di sini mendapatkan atau terdapat chipset sebanyak 2 buah, jadi otomatis masuk dalam kategori limbah laptop chip 2 ya. Jadi kita beli juga secara per kilo.
selanjutnya kategori tikon ya. Jadi kalau kawan-kawan mendapatkan limbah tikon seperti ini, lebih baiknya disimpan seperti ini ya. Jika sudah banyak baru dikirim, karena memang harganya sudah cukup lumayan ya, di atas 150 ribuan per 1 kilo. Jadi alangkah baiknya dikirim jika sudah banyak seperti ini. Jadi untuk kategori ini sekali lagi biasanya saya masukkan ke dalam limbah PCB TV atau kategorinya tikon secara per kilo ya. Jadi ditimbang secara per kilo. Jadi saat ini harganya sudah di atas 150 ribuan per 1 kilo ya. Oh, lumayan ya. Kalau sudah banyak seperti ini harganya pun sudah lumayan. Mantap, mantap. Nah, selanjutnya kategori limbah CEP 1 ya biasanya ya. Karena memang biasanya di sini terdapat chipset ya. Jadi biasanya di bawah pendingin ini chipset, dan di sini biasanya hanya chip kaca ya. Jadi otomatis untuk kategori limbah chip 1 ini juga kita beli secara kiloan. Mungkin harganya sudah di atas 90 ribuan per 1 kilo ya. Jadi kawan-kawan jika mendapatkan limbah seperti ini dan mendapatkan chipset seperti ini ya, boleh dimasukkan ke dalam kategori chip 1 ya. Nah, selanjutnya kategori fleksibel ya. Jadi untuk kategori fleksibel juga kita beli secara kiloan ya. Saat ini mungkin harganya sudah di atas 250 ribuan per 1 kilo ya. Jadi sekali lagi ya, kawan-kawan yang mendapatkan limbah seperti ini bisa dimasukkan ke dalam kategori limbah fleksibel ya. Nah, selanjutnya kategori limbah mainboard laptop chip kaca ya. Jadi untuk kategori ini biasanya mempunyai grade tersendiri, yaitu limbah laptop chip kaca. Akan tetapi sekali lagi, jika dalam keadaan satu buah PC seperti ini, biasanya hanya saya masukkan ke dalam panel super ya. Jadi saya juga mohon maaf, walaupun dia mempunyai grade tersendiri yaitu laptop kaca, akan tetapi jika hanya satu buah piece saya masukkan ke dalam panel super. Jadi saya edukasi seperti ini agar kawan-kawan yang mengirimkan limbah laptop kaca tidak salah persepsi ya. Jadi di sini aslinya dia mempunyai grade tersendiri yaitu laptop kaca. Akan tetapi jika hanya satu buah piece di dalam tumpukan limbah yang dikirimkan, mohon maaf saya masukkan ke dalam panel super kiloan. Selanjutnya untuk kategori ini memang dari tikon, akan tetapi tidak masuk dalam kategori tikon ya, karena memang papan PCB-nya berat ya. Jadi untuk kategori ini hanya mentok ke dalam panel super yang memang berlaku di lapangan. Harganya pun sudah di atas 100 ribuan per 1 kilo ya. Jadi ditimbang dalam keadaan seperti ini. Jadi kawan-kawan bisa belajar bersama di channel Belajar Rongsokan ya. Terdapat papan PCB seperti ini jadul ya. Mungkin untuk kategori ini bisa dimasukkan ke dalam panel Wakwaw ya, jika memang mendapatkan lumayan ya. Jadi saya hanya memberikan edukasi tentang bagaimana kita mengenal aneka jenis limbah yang memang berlaku di lapangan ya. Jadi jika mendapatkan panel seperti ini bisa dimasukkan ke dalam panel Wakwaw. Mungkin harganya sudah di atas 150 ribuan per 1 kilo ya. Jadi saya hanya memberikan edukasi tentang bagaimana kita mengenal aneka jenis limbah yang berlaku di lapangan ya.
Selanjutnya kategori cut B ya. Jadi untuk kategori mix cut seperti ini atau kategori cut B biasanya kita timbang secara per kilo dan harganya pun hampir sama dengan panel super ya, di atas 100 ribuan per 1 kilo. Untuk kategori ini sudah sangat mutlak ya dimasukkan ke dalam panel C ya, karena memang hanya mempunyai IC kecil seperti di video dan identik dengan pemberatnya. Jadi kawan-kawan bisa masukkan ke dalam panel C pada umumnya. Harganya pun mungkin 50 ribuan per 1 kilo ya. Nah, selanjutnya masih dalam kategori mix cut atau cut B ya. Jadi bisa ditimbang secara per kilo dan kawan-kawan bisa belajar dengan mudah di channel Belajar Rongsokan. Ini kayaknya untuk limbahnya hampir sama semua ya. Separtai kayaknya ya. Masuk dalam kategori panel C ya, karena memang identik dengan pemberat saja ya. Jadi setiap video mungkin ada pertanggungjawabannya ya, karena memang saya sendiri pernah mendapatkan limbah dan menjualnya memang seperti itu ya. Jadi untuk kategori ini bisa dimasukkan ke dalam panel C kiloan ya, atau mix C pada umumnya. Nah, untuk kategori ini jika kawan-kawan mendapatkan limbah seperti ini, papan kecil dan terdapat IC Edo seperti ini, bisa dimasukkan ke dalam panel super yang berlaku di lapangan ya, tanpa dibersihkan. Cukup seperti ini bisa dimasukkan ke dalam panel super pada umumnya ya. Mungkin harganya sudah di atas 100 ribuan per 1 kilo. Masih dalam satu partai. Nah, jika keadaan seperti ini mungkin masih kotor ya, jadi lebih baiknya dibersihkan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kategori panel B ya, jadi atau mix B seperti ini tanpa ada yang dibersihkan. Jadi masuk dalam kategori panel B yang berlaku di lapangan ya. Jadi sekali lagi, buat kawan-kawan yang mendapatkan limbah seperti ini bisa ditimbang langsung dan dimasukkan ke dalam panel B pada umumnya. Saat ini mungkin harganya sudah 70 ribuan ke atas per 1 kilo ya. Untuk kategori ini juga bisa dimasukkan ke dalam panel B ya. Walau mempunyai IC besar seperti ini, jadi otomatis akan tetapi IC-nya datar seperti ini, jadi otomatis masuk dalam kategori panel B pada umumnya ya. Jadi jika ada yang salah dalam video saya, kawan-kawan bisa komen dan sharing bersama di video saya ya. Jadi di channel ini fungsinya kita sama-sama belajar atas pengalaman yang memang saya sendiri rasakan ya. Jadi untuk panel itu biasanya berpengaruh terhadap PCB-nya sendiri, selanjutnya dari IC-nya juga, dari pemberat juga. Jadi otomatis saya memberikan info yang memang bisa dipertanggungjawabkan ya. Nah, selanjutnya kategori panel B juga ya. Jadi di sini mempunyai IC kotak kecil seperti ini ya. Jadi untuk kategori ini tanpa dibersihkan langsung bisa ditimbang masuk dalam kategori panel B atau mix B pada umumnya ya. Harganya pun sudah di atas 70 ribuan per 1 kilo ya. Nah, selanjutnya kategori seperti ini juga bisa dimasukkan ke dalam panel super ya, karena memang mempunyai IC Edo dan papan kecil yang pastinya sangat ringan ya. Jadi untuk limbah seperti ini bisa dimasukkan ke dalam panel super pada umumnya ya.
Jadi buat kawan-kawan, nah selanjutnya masih dalam kategori panel B ya. Jadi keadaan seperti ini bisa ditimbang langsung dan dimasukkan ke dalam panel B pada umumnya ya. Jadi sekali lagi untuk kategori ini kawan-kawan bisa masukkan ke dalam mix B atau panel B yang saat ini harganya sudah di atas 70 ribuan per 1 kilo ya. Ini kayaknya ini barangnya emang satu partai ini. Masih dalam kategori panel super ya. Jadi mempunyai IC kotak atau IC Edo seperti di video, dan papannya kecil, bisa dimasukkan ke dalam panel super pada umumnya ya. Kita ambil dulu ya. Selanjutnya kategori MPC yang sering saya review ya. Jadi untuk harga ini atau cara jualnya bisa ditimbang secara per kilo ya. Selanjutnya kategori limbah sidirum ya. Untuk kategori sidirum seperti ini bisa kawan-kawan timbang secara per kilo. Harganya pun sudah di atas 250 ribuan per 1 kilo ya. Masih dalam kategori limbah sidirum ya. Jadi khusus video ini kita bahas aneka jenis limbah scrap yang berlaku di lapangan. Full kita review. Nah, selanjutnya kategori ini PCB seperti ini bisa dimasukkan ke dalam panel A ya, atau mix A pada umumnya ya. Jadi mempunyai IC kotak dan kelabang seperti ini bisa dimasukkan ke dalam mix A pada umumnya ya. Jadi memang rata-rata sudah saya review ya, dan sama-sama nih satu tipe kayaknya ini. Nah selanjutnya kategori panel B juga ya. Jadi untuk kategori ini keadaan seperti ini bisa ditimbang langsung dan dimasukkan ke dalam panel B atau mix B yang berlaku di lapangan ya. Selanjutnya masih dalam kategori laptop chip kaca ya. Jadi untuk kategori laptop chip kaca ini tidak pernah henti-hentinya saya jelaskan mempunyai grade tersendiri. Akan tetapi jika setiap pengiriman hanya terdapat satu buah piece, saya mohon maaf, biasanya saya masukkan ke dalam panel super ya. Jadi sekali lagi saya jelaskan untuk kategori mainboard laptop kaca ini mempunyai grade tersendiri. Jadi di sini kita review random ya. Jadi biar kita sama-sama belajar. Selanjutnya juga kategori ini juga bisa dimasukkan ke dalam panel super yang berlaku ya. Jadi sebenarnya untuk panel super itu biasanya PCB-nya kecil dan mempunyai IC yang cukup besar seperti di video. Jadi kawan-kawan, keadaan seperti ini bisa dimasukkan ke dalam panel super yang berlaku di lapangan ya. Selanjutnya kategori panel B atau mix B juga ya. Jadi untuk kategori ini sekali lagi kawan-kawan bisa dimasukkan ke dalam panel B. Akan tetapi jika dibersihkan dari pemberatnya, untuk jenis ini biasanya bisa dimasukkan dan dinaikkan ke dalam panel A atau mix A yang berlaku di lapangan. Akan tetapi dengan syarat pemberat wajib dibersihkan seperti ini. Dan melihat papan juga ya. Jadi papan juga tidak boleh terlalu besar. Jadi otomatis kita di video ini sama-sama sharing dan belajar bersama. Jika ada yang salah dari penjelasan, mungkin kawan-kawan bisa isi kolom komentar ya. Jadi tidak ada yang pintar dan tidak ada yang bodoh di dalam penjelasan ini, karena memang kita sama-sama belajar. Kebetulan saya pribadi pun
membagikan video ini berdasarkan pengalaman saya pribadi ya. Jadi memang bisa dipertanggungjawabkan ya. Jika ada kesalahan, kawan-kawan juga boleh isi kolom komentar ya. Jadi berjumpa lagi di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.